Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Maulida Herunisa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menganalisis karya tulis yang saya buat ke dalam dua aspek. Aspek pertama, saya akan menganalisis apakah karya tulis tersebut termasuk ke dalam artikel, makalah, atau laporan penelitian. Selanjutnya, aspek kedua, saya akan menganalisis mengenai ejaan, diksi, dan pembentukan kata yang terdapat di dalam karya tulis tersebut. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai perbedaan antara artikel, makalah, dan laporan penelitian. Poin ke-1 adalah artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang ditulis dalam 10 hingga 20 halaman yang nantinya dapat diterbitkan menjadi sebuah jurnal. Artikel terbagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan non-penelitian. Berdasarkan namanya saja sudah dapat diketahui bahwa yang menjadi perbedaan mendasar adalah bagaimana data itu didapatkan dari penelitian atau tidak. Selain itu dapat dilihat dari sistematikanya. Pada artikel penelitian, bab metode, hasil, dan pembahasan itu terpisah. Kemudian pada artikel penelitian itu terdapat sponsor sebagai dukungan finansial untuk penelitiannya. Sedangkan artikel non-penelitian itu tidak terdapat sponsor. Kemudian bagian klimaks pada artikel non-penelitian itu menjadi satu pada bab bagian inti, di mana bab bagian inti ini memuat semua hasil dan pembahasan sesuai topik yang diambil oleh penulis. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, menurut saya karya tulis yang saya buat ini tidak termasuk ke dalam artikel non-penelitian maupun artikel penelitian. Mengapa? Karena sebelum saya menulis tulisan ini, saya sudah melakukan penelitian kecil-kecilan. Kemudian, dalam karya tulis yang saya buat ini tidak memiliki abstrak maupun kata kunci. Dan yang terpenting, cara penulisan artikel ini sangat berbeda, yaitu langsung diawali oleh judul, nama penulis, sponsor dan lembaga yang dinaungi, abstrak, maupun kata kunci, kemudian langsung diikuti oleh pendahuluan. Sedangkan karya tulis yang saya buat memiliki halaman judul tersendiri dan per babnya itu terpisah. Poin kedua adalah makalah. Makalah merupakan penulisan karya ilmiah dengan maksud meyakinkan pembaca pada topik tertentu dan dilengkapi oleh penalaran yang logis. Makalah juga terbagi menjadi dua, yaitu makalah pendek yang hanya dapat ditulis kurang dari 20 halaman dan makalah panjang yang dapat ditulis melebihi 20 halaman. Perbedaan lain yang dapat dilihat itu dari sistematikanya juga. Makalah pendek memiliki format yang hampir sama dengan artikel non-penelitian. Yang membedakan adalah pada makalah pendek ini tidak harus ada abstrak maupun kata kunci, dan terdapat tambahan seperti halaman untuk judul tersendiri. Sementara itu, makalah panjang memiliki sistematika yang lebih lengkap karena terdapat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut saya, karya tulis yang saya buat ini lebih condong ke makalah pendek karena karya tulis yang saya buat ini kurang dari 20 halaman. Selain itu juga tidak memiliki daftar isi. Meskipun begitu, saya masih belum yakin dengan jenis karya tulis ini karena masih ada satu penjelasan lagi, yaitu laporan hasil penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang sengaja ditulis sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan didukung oleh teori yang relevan. Laporan hasil penelitian juga dibagi menjadi dua, yaitu laporan kualitatif dan kuantitatif. Kedua jenis laporan tersebut memiliki kesamaan dalam format, diawali dengan halaman judul, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil, pembahasan, hingga penutup. Hal yang membedakan adalah laporan kuantitatif ini memiliki hasil berupa data numerik sehingga diperlukan perhitungan dan kuantitatif data. Hasil dari penelitian tersebut dijadikan acuan untuk membahas topik yang ada. Sedangkan laporan kualitatif memiliki hasil berupa fakta yang telah dieksplor di dalam lapang. Kemudian dijelaskan oleh teori yang dianggap relevan guna menguatkan teori tersebut. Jadi, intinya laporan kuantitatif ini menguji sebuah teori, sedangkan laporan kualitatif mengembangkan sebuah teori.
Setelah menjabarkan perbedaan antara artikel, makalah, dan laporan penelitian, saya akan menarik sebuah kesimpulan bahwa karya tulis yang saya buat ini termasuk ke dalam laporan hasil penelitian kuantitatif. Karena jika dilihat dari format, karya tulis ini lebih sesuai, seperti halaman sampul yang terdiri dari judul, identitas penulis, nama jurusan, fakultas universitas, dan tahun penulisan. Kemudian, per bab juga memiliki halaman tersendiri, sampai daftar rujukan dan lampiran. Alasan saya memilih tipe kuantitatif ialah meskipun kegiatan penelitiannya tidak menggunakan prosedur statistik, tetapi ciri-ciri karya tulis saya itu lebih menjerumus ke tipe kuantitatif, yaitu alur penelitiannya sudah direncanakan, dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan, hasil yang ada di lapangan itu nanti dijadikan acuan untuk dijadikan patokan untuk dicari kebenarannya, dan yang terpenting tujuan dari laporan ini adalah untuk mengamati tipe perkecambahan pada tanaman dikotil maupun monokotil yang teorinya sudah diketahui sebelumnya. Saya akan melanjutkan ke aspek yang kedua, yaitu mengenai analisis ejaan, diksi, dan bentukan kata. Setelah saya membaca dan menganalisis kembali karya tulis saya, terdapat beberapa ejaan, diksi, dan bentukan kata yang masih kurang tepat. Permisalannya saya awali dengan ejaan, seperti masih terdapat kesalahan ketik, penggunaan tanda koma yang kurang tepat. Contohnya, saya akan menyebutkan tanaman serelia, padi, koma, jagung, dan sorghum. Nah, itu merupakan penggunaan tanda koma yang salah. Seharusnya padi, koma, sorghum, koma, dan jagung. Selanjutnya, penggunaan tanda pisah yang salah. Pada karya tulis saya itu tertulis 11 spasi tanda pisah spasi 12. Nah, hal itu merupakan penggunaan tanda pisah yang salah. Seharusnya tidak ada tanda spasi di antara angka dan tanda baca tersebut. Selanjutnya terdapat diksi, contohnya seperti penggunaan bahasa asing. Biasanya dalam karya tulis bahasa asing ditulis dengan cetak miring atau kita menggantinya dengan bahasa Indonesia yang selaras. Selain itu, kita perlu menghindari kata-kata yang memiliki makna yang sama. Contohnya seperti hal ini disebabkan karena, disebabkan dan karena ini memiliki makna yang sama, sehingga perlu diubah menjadi hal ini disebabkan oleh bla bla bla. Selanjutnya terdapat pembentukan kata, contohnya seperti dikarenakan. Dikarenakan itu berasal dari kata dasar karena, lalu diberikan imbuhan. Karena itu merupakan tanda hubung, sehingga jika diberi imbuhan itu tidak termasuk kata yang baku. Selanjutnya ada penggunaan imbuhan. Nah, contohnya seperti preposisi perlu diberikan spasi jika berhadapan langsung dengan kata yang menunjukkan kata tempat. Contohnya seperti ke spasi bawah, ke spasi atas. Seperti itu. Kemudian kita perlu memperhatikan pengulangan kata yang tidak perlu dan penggunaan kata hubung yang tepat, sehingga kalimat tersebut mudah dipahami para pembaca. Selain ketiga prinsip yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat prinsip penulisan. Dalam karya tulis saya ini masih terdapat prinsip penulisan yang salah. Contohnya seperti terdapat daftar gambar yang saya cetak miring. Seharusnya itu tidak dicetak miring. Selanjutnya masih terdapat kata yang memiliki 2 spasi, padahal seharusnya jarak antar kata berspasi tunggal. Sekian analisis karya tulis yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.